Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari Tuhan kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat mengerjakan segala sesuatu pada hari dengan baik. Yang Tuhan bersaudara kepada kami dan mampukan kami Bapa untuk boleh mengertinya dengan baik sehingga dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersaudara Tuhan, berikan kami hikmat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita akan baca ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-6, ke-7, lalu ke-8 dan ke-9. Ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-6, 7, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya, dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia, bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat yang ke-6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang punya batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya memberikan tema kecil dalam renungan harian pada hari ini, yaitu refleksi teologis di hari jadi Sinode GKS Sumut yang ke-62 tahun. Jadi saya ulangi, refleksi teologis di hari jadi Sinode GKS Sumut yang ke-62 tahun. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita. Tepatnya tanggal 11 September yang lalu, kita merayakan hari jadi atau hari ulang tahun Sinode GKS Sumut yang ke-52 tahun. Sejak berdiri atau dibentuknya sebagai sebuah sinode, seluruh gereja-gereja reformit yang kemudian berubah nama menjadi GKS Sumut bersatu menjadi sebuah sinode pada tanggal 11 September tahun 1969. Jadi usianya kalau dihitung sampai pada tahun ini sudah 52 tahun. Sudah 52 tahun lamanya kita bergabung bersama dan menjadi sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah sebagai sebuah gereja di tengah-tengah bumi Indonesia ini, dan khususnya yang ada di Sumatera Utara. Tentu ada banyak sekali perjalanan yang sudah kita lewati sebagai gereja. Kemudian pertanyaan sekarang yang penting adalah, apakah kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada gereja Tuhan? Apakah kita telah memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan di mana kita ada? Seperti kita misalnya jemaat di GKS Sumut Medan khususnya. Tentu ini yang menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi sebenarnya juga ingin memasukkan hal yang sama. Konteks dalam cerita itu adalah ketika Daud hendak mengakhiri hidupnya karena dia sudah tahu saat kematiannya sudah dekat. Sebenarnya ia ingin membangun bait Allah, namun Allah tidak mengizinkannya karena ia telah menumpahkan banyak darah. Tapi kemudian Allah memilih Salomo anaknya Daud untuk mewujudkan keinginan tersebut. Namun karena
Daud tidak dapat membangun bait Allah bukan berarti ia tidak melakukan apapun. Daud meskipun dia tidak membangun bait Allah, tapi ia mengumpulkan segala material. Dia memberikan yang terbaik kepada rumah Tuhan sebagai sumbangannya, bahkan dari perbenaran pribadinya. Dia tadi apa yang dikatakan oleh Daud pada ayat yang ketiga. Karena kecintaannya kepada rumah Tuhan, ya, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka ia memberikan persembahan berupa emas dan perak yang begitu banyak yang diberikan kepada gereja, kepada bait Allah atau rumah Allah yang akan dibangun oleh anaknya pada saat itu. Dan kemudian ia juga mengajak seluruh bangsa Israel, umat Israel yang menyaksikannya pada saat itu, untuk juga melakukan hal yang sama. Sehingga tidak hanya Daud, tapi seluruh masyarakat, seluruh rakyat, orang Israel pada saat itu juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Dan pada akhirnya mereka semua bersuka cita. Dan kita tahu kemudian bait Allah dibangun dengan sangat megah dan sangat mewah. Ya, karena emas dan perak serta barang-barang berharga lainnya yang menjadi materialnya. Hal ini tentu menjadi contoh dan teladan bagi kita pada saat ini. Orang-orang yang pada masa itu memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Dan sekarang bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu terkasih? Bagaimana refleksi teologis kita di hari ulang tahun Sinode GKI Sumut yang ke-52 tahun? Tentu kita diharapkan juga memberikan yang terbaik bagi gereja kita, bagi GKI Sumut dimanapun kita menjadi anggota jemaat. Mari kita memberikan yang terbaik. Tentu saja yang saya maksudkan bukan hanya sekedar materi ataupun kebendaan, tapi lebih daripada itu kita memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tentu saja itulah persembahan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, supaya GKI Sumut sebagai gereja Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berarti. Ini dapat dipandang dan dilihat orang, sehingga orang semakin muliakan nama Bapa kita yang ada di surga. Selanjutnya juga ada satu alasan yang penting ketika Daud memberikan persembahan kepada bait Allah atau rumah Tuhan, itu karena kecintaannya kepada Tuhan. Cinta kepada rumah Tuhan. Cinta dapat membuat orang termotivasi untuk melakukan apa saja. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita pasti akan rela melakukan apa saja untuk orang yang kita cinta itu. Nah, kalau itu kita tempatkan dalam hubungannya dengan gereja Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk gereja yang kita cintai. Tentu hal ini punya arti dan dampak yang besar bagi kita. Mari Bapak dan Ibu, kita tunjukkan cinta kita yang besar kepada tempat kita bersekutu ini, kepada gereja kita, kepada tempat kita bersekutu, bersaksi dan melayani GKI Sumut dimanapun kita berjemaat. Ya, dengan cinta maka kita akan melakukan yang terbaik bagi gereja Tuhan seperti Daud yang telah melakukannya. Ya, firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Berkati ya Tuhan. Berkati juga kami sepanjang hari ini. Berkati kami dalam melakukan pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga sanak saudara dan anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Jauhkanlah Tuhan kami dari sakit penyakit dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.